Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan mengulangi penjelasan tentang eksponen atau bilangan berpangkat ya. Nah, eksponen bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Nah, misalkan ada 2 dikali 2 kan sama dengan 4. 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. 2-nya sebanyak 3 kali. Di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ada berapa 2-nya? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kita langsung ke sifat-sifat operasi pemangkatan atau eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, syarat M lebih dari N itu ketika perintahnya itu pangkat positif. Kalau misalkan M lebih kecil dari N juga bisa dioperasikan, tapi nanti hasilnya pangkat negatif. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Ketika dipangkat berarti si operasinya atau pangkatnya itu dikali. Selanjutnya, yang sifat yang keempat. Ini ada A sama B. Ini artinya bilangan pokoknya berbeda. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi dua-duanya dipangkatkan dengan pangkat yang sama yaitu M. Sifat yang kelima, dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat N. Selanjutnya, yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Sifat yang kedelapan, A pangkat M dibagi N sama dengan N akar A pangkat M. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu ini, perkalian. Ketika dikali jadi ditambah pangkatnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, ini sama ya, tinggal ditambahkan pangkatnya. Sekarang yang A. A pangkat 5 dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 5 tambah 2 sama dengan A pangkat 7. Begitupun dengan B. Ini baik X, A, atau B, apapun misalkan bisa diganti dengan X, atau Y, atau Z, atau P, Q, R, itu sama saja ya. Asalkan sama, ini bisa dioperasikan. Nah, ini. X pangkat 5 dikali X pangkat negatif 2. Nah, ini contohnya yang negatif ya, dan yang negatif sama. Ketika negatif pun sama. Ininya X pangkat 5 ditambah negatif 2. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kenapa 3? 5 ditambah negatif 2. Kalian tentu ingat ya, yang seperti ini. Ketika positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi logikanya gini. Perbuatan yang benar dikatakan benar, berarti itu hal yang benar ya. Sekarang perbuatan yang benar, terus kita katakan salah. Ini analoginya. Ini berarti perbuatan yang salah, ini salah.
Kalau perbuatan yang salah terus kita katakan benar, ya tentu salah. Ketika perbuatan yang salah dikatakan salah, yaitu tentu benar. Makanya negatif kali negatif sama dengan positif. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan sifat yang kedua. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5. Kalau dibagi berarti dikurangi. 2 pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis pangkatnya. Selanjutnya, 5 X pangkat 5 dibagi X pangkat negatif 2. Nah, ini ada pembagian negatif. Kalau misalkan dibagi berarti tetap pangkatnya dikurangi. Konsepnya tetap sama, dikurangi. Berarti X pangkat 5 dikurangi. Tetap ininya berapa? Negatif 2. Nah, ini menemukan kayak yang tadi, negatif kali negatif sama dengan positif. X pangkat 5 jadi ditambah 2 sama dengan X pangkat 7. Contoh yang ketiga. X pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 3 dikali 2 sama dengan X pangkat 6. X pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan X pangkat 4 dikali 3 sama dengan X pangkat 12. Selanjutnya, X pangkat negatif 2, nah ini negatif 2. Dipangkatkan 3, sama. Ini tetap negatif, ini tetap kali konsepnya karena ini dipangkatkan. X pangkat negatif 2 dikali 3. Negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Nah, negatif 6 ini sama halnya dengan sifat yang ketujuh. Tadi A pangkat negatif M sama dengan 1 dibagi A pangkat M. M-nya kan itu negatif 6, ini negatif 6. Jadi yang tadinya positif jadi, yang tadinya negatif jadi positif. Negatif, positif. Nah, lanjutkan yang sifat yang keempat. Sifat yang keempat, X kali Y pangkat 3. X pangkat 3, Y pangkat 3. Dipangkatkan. X pangkat 2, Y-nya pangkat 1. Ini ya, ditulis dipangkatkan lagi 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. X pangkat 6, Y pangkat 3. Nah, selanjutnya. X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4. Ini ada 3 variabel. Dipangkatkan 2. Berarti keseluruhan yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan 2. X pangkat 3 berarti dikali 2 sama dengan X pangkat 6. Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Y pangkat 4. Z pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan Z 4 kali 2 sama dengan Z pangkat 8. Berarti hasil akhirnya ini. X pangkat 6, Y pangkat 4, Z pangkat 8. Yang kelima. X per Y dipangkatkan 3. Berarti ini pangkat ya. Berarti dipangkatkan ke sini. Jadi X pangkat 3, Y pangkat 3. Sama. Ini X pangkat 2 dibagi Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti ini ada pangkat. Ini pangkatkan, ada bagi, ya. Berarti X pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti dikali. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini juga Y-nya ada pangkat, pangkatkan lagi. Y pangkat 3, pangkatkan lagi 2, berarti Y pangkat 6. Nah, langsung ke contoh ini ya. Ke contoh ini. Ini sama kayak ini. Ini yang lebih sulitnya yang ketiga, contoh yang ketiga. Yang keempat. Nah, A pangkat 2, B pangkat 5 dibagi A, B pangkat 3. Ini A itu pangkat 1 ya, cuma nggak disebutkan dan nggak ditulis juga. Berarti ini pangkatkan terlebih dahulu. Terlebih dahulu. A pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti A pangkat 4. 2 kali 2. B pangkat 5 dipangkatkan 2, berarti B pangkat 10. 5 kali 2.
Selanjutnya, karena kurungnya sampai bawah, berarti di bagian penyebutnya pun itu harus dipangkatkan ke sini. A pangkat 2 berarti 1 kali 2 sama dengan 2. B pangkat 3 dipangkatkan 2 berarti B pangkat 3, si pangkatnya dikali 3 kali 2, B pangkat 6. Nah, di sini ada operasi pembagian pangkat. Berarti kalau bagi, pangkatnya dikurangi. A pangkat 4 per A pangkat 3, A pangkat 2 berarti 4 dikurangi 2. A pangkat 2. Ini 10, ini 6 berarti 10 kurangi 6 sama dengan 4. A pangkat 2, B pangkat 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini ada sifat yang ke-6. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1, X pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Begitupun dengan P, Q, R, S, dan selanjutnya ya. Ini tetap 1, 1, 1. Nah, sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh adalah kalau di sifat umumnya itu A pangkat negatif M. Ini si M-nya diganti negatif 3 sama dengan 1 per A pangkat 3. Selanjutnya, X pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi X pangkat 2. Negatif jadi positif. Nah, sekarang di sini ada koefisiennya, angka 2. 2X pangkat negatif 4, tetap 2-nya disimpan di sini. Nah, 1 ini berarti di sini kan koefisiennya 1. Ini juga koefisiennya 1. Tulis 1. Karena koefisien dan pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Ini 1, ini 1. Nah, ini ada 2. 2-nya tetap di bawah, di atas di sini. 2. Nah, X-nya ke bawah ini yang tadinya negatif jadi positif. Nah, kalau misalkan yang belum mengerti, boleh diulangi ya, boleh diulangi di ini videonya. Nanti terus diulang-ulang, gak apa-apa diulang lagi kalau belum mengerti. Lanjutkan ya, X, Y pangkat negatif 3 sama dengan X. Nah, ini kan X-nya tetap di sini karena X-nya pangkat positif, berarti di sini. X per Y pangkat 3, negatif jadi positif. Yang tadinya di atas jadi ke bawah. Yang tadi negatif jadi positif. Selanjutnya, 3X, Y pangkat negatif 4. 3X ditulis, Y pangkat 4-nya di bawah. Sini. Y pangkat 3, Y pangkat negatif 3. X pangkat 3 per Y pangkat 3. Nah, seperti itu. Sekarang yang sifat ke-8 yang terakhir, yaitu X pangkat 3 per 2. Sama dengan ini kan M per N. Sama dengan 2, 2-nya di sini. 3, 3-nya ke sini. Nah, sekarang A pangkat setengah. Nah, setengah itu biasanya, nih, 1 per 2. Pangkat 1 kan satunya di sini, tidak ditulis. Nah, biasanya kalau bentuk akar, itu tidak ditulis. Di sini sebenarnya ada angka 2. Ya, tidak ditulis. Aduh, seperti misalnya, contoh kecilnya akar 49. Berarti kan akar 49 itu di sini angka 2 ya, di sini 1. Nah, akar 49 itu berapa? 7 kan? 7. Kalau misalkan akar 49 ini bisa ditulis. Berarti di sininya ini kan sama dengan 7. Berarti 49 pangkat 1 per 2. Nah, 49 pangkat 1 per 2 berarti di sini ditulisnya seperti ini. Nah, seperti ini sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lainnya. Misalkan contoh yang biasanya ditulis soal ya. Soalnya seperti ini. Nah, nomor 1. 2X pangkat 3 dikali 4X pangkat 8. Berarti yang ininya koefisiennya dikali. 2 kali 4 sama dengan 8. Dan pangkatnya ketika ini dikali berarti tinggal dijumlahkan. 3 tambah 8 sama dengan 11. Berarti 8X pangkat 11. Nomor 2. 2X pangkat 3 dikali 3Y pangkat 5. Ini tetap dikalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, yang ini, berhubung ininya koefisiennya tidak sama, tetap ditulis.
bukan koefisien ya, maaf, ini variabelnya tidak sama, tetap ditulis. Ini X pangkat 3, Y pangkat 5. Hanya ini yang dioperasikannya. Nah, selanjutnya nomor 3. X pangkat 3, Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dipangkatkan 2. Berarti semuanya ini dipangkatkan 2. X pangkat 3 pangkat 2 berarti dikali X pangkat 6. Ini 2 kali 2, 4. Ini juga dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. 2 kali 2, 4. Nah, yang ini sisanya ini masih bisa disederhanakan nih. Dioperasikan ini, Y pangkat 4-nya simpan aja di sini. Tulis langsung. Nah, berarti ini X pangkat 6 dibagi X pangkat 4. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi. 6 kurangi 4 sama dengan 2. Hasilnya X pangkat 2, Y pangkat 4. Nah, contoh terakhir. Contoh terakhir yaitu, ini biasanya kalau dulu mah suka ada soal UN ya. Berhubung tahun kemarin dihapus UN-nya, jadi entah nanti angkatan kalian UN atau tidak ya, atau ujian biasa. Nah, ini contoh soalnya ya. A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 2. Dibagi A, B pangkat 2, C pangkat 3. Dipangkatkan ke semuanya itu dipangkatkan negatif 1. Nah, berarti dipangkatkan dulu. Nah, ya, kalau misalkan kalau dipangkatkan negatif 1 itu hanya merubah nilainya, yang tadinya 2 positif jadi negatif gitu. 2 kali negatif 1 negatif 2. 3 kali negatif 1 negatif 3. Negatif 2 kali negatif 1 adalah 2 karena negatif kali negatif sama dengan positif. Yang ini 1 kali negatif 1 negatif 1. 2 kali negatif 1 negatif 2. 3 kali negatif 1 negatif 3. Nah, tinggal ini kan udah sama. Nah, yang sama tinggal dibagi. 2, karena ini pembagian berarti dikurangi. 2 negatif 2 dikurangi negatif 1. Negatif 2 dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif berarti positif. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Ibu tulis di sini ya. Yang ini. Negatif 2 dikurangi negatif 1. Negatif kali negatif, positif. Negatif, jadi positif. Berarti negatif 2 tambah 1. Punya utang 2, dibayarnya 1. Berarti sisanya utangnya tinggal 1 lagi. Jadi negatif 1. Sekarang, ini sama. Yang ketiga juga. Yang B, negatif 3 dikurangi negatif 2. Negatif kali negatif, positif. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan ini punya utang 3 dibayar 2 sama dengan negatif 1. Utangnya masih 1. Sekarang yang C. C pangkat 2 karena positif ya. C pangkat 2 dikurangi negatif 3. Nah, yang ini negatif kali negatif positif. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Karena ini perintahnya itu biasanya mengubah ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi ubahlah soal berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Biasanya soalnya seperti itu ya. Ini enggak ditulis contohnya. Nah, selanjutnya kan tadi nyampe sini ya. Nih sampai sini. Berarti A pangkat negatif 1, B pangkat negatif 1, C pangkat 5. Karena ini perintahnya harus bilangan positif pangkatnya, berarti si yang ini, yang negatif, tadinya negatif, berarti kan harus jadi positif. Yang ini negatif, supaya positif berarti harus ke bawah. Pindahin ke sini. Ya, pindahin ke sini. Berarti A-nya sini pangkat 1, B-nya negatif jadi pangkat 1. Hasil akhirnya adalah C pangkat 5 dibagi AB. Ya. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Nah, sampai sini ya. Jadi, kalau yang belum mengerti, ulangi lagi videonya ya. Ya, terima kasih banyak. Nanti Ibu akan kasih tugas ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.